Oke, baik. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ricardo Stames dengan NIM 2003030021. Kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas metode penelitian sosial, review buku keempat tentang memahami metodologi survei. Pengantar. Memahami metodologi survei. Survei adalah pemeriksaan atau penelitian secara komprehensif. Survei yang dilakukan dalam melakukan penelitian itu biasanya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau wawancara dengan tujuan untuk mengetahui siapa mereka, apa yang mereka pikir, rasakan, atau kecenderungan suatu tindakan. Survei lazim dilakukan dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, survei lebih merupakan pertanyaan tertutup, sementara dalam penelitian kualitatif berupa wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka. Sebagai sebuah bidang statistik terapan dari survei penelitian manusia, metodologi survei mempelajari pengambilan sampel unit individu dari suatu populasi dan teknik terkait pengumpulan data survei seperti pembuatan kuesioner dan metode untuk meningkatkan jumlah dan akurasi tanggapan dalam survei. Metodologi survei mencakup instrumen atau prosedur yang mengajukan satu atau lebih pertanyaan yang mungkin atau mungkin tidak dijawab. Survei atau lengkapnya self-administrated survey adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Jadi bisa disimpulkan survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi, yaitu sejumlah besar responden bertanya ke orang menggunakan kuesioner, tempo yang relatif singkat, sangat kuantitatif. Mengapa metodologi survei membutuhkan sosiologi dan mengapa sosiologi membutuhkan survei metodologi? Hubungan antara metodologi survei dan sosiologi serta yang lainnya ilmu-ilmu sosial diperpanjang kembali selama hampir 1 abad. Jauh sebelum produk survei, penelitian menjadi kehadiran di mana-mana dalam kehidupan kita sehari-hari, dan sebelum metode survei, ideologi adalah disiplin akademis dalam dirinya sendiri. Survei generasi pertama bidang dari psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan statistik. Apalagi karena bidang yang relatif baru dan batasnya jumlah program doktor dan di metodologi survei, banyak di generasi berikutnya dari ahli metodologi survei menyelesaikan pelatihan doktor dalam disiplin lain juga. Dari koneksi ini, hubungan antara sosiologi dan metodologi survei adalah terutama konsekuensial dan layak diskusi lebih lanjut. Metodologi survei fokus terutama pada multiple sumber kesalahan yang dapat dipengaruhi pikiran survei. Fokus ini yang disebut survei total atau error TSE mengarah perhatian ahli metodologi survei ke sumber dan efek kesalahan non-sampling, pengukuran non-responsi, cukupan pemrosesan, dan kesalahan penyesuaian. Kebanyakan penelitian di lapangan menyelidiki konsekuensi dari kesalahan ini dan bagaimana memperbaiki atau menghindarinya. Meskipun sosiolog terwakili dengan baik di antara survei paling awal peneliti dan ahli metodologi, teori psikologis lebih berpengaruh dalam pengembangan metodologi survei sebagai
disiplin akademis. Di awal tahun pembentukan disiplin, pendekatan psikologis yang dominan di penelitian survei berorientasi pada psikologi sosial. 4 dekade terakhir namun melihat metodologi survei mengambil giliran kognitif bersama dengan banyak dari bidang psikologi. Menuju teori tingkat respon survei itu tidak lagi saling melewati seperti orang asing di malam hari. Ahli metodologi survei telah berjuang dengan tantangan bagaimana untuk meningkatkan tingkat respon survei. Literatur dipenuhi dengan nasihat tentang cara meningkatkan proposisi individu sampel yang menjawab permintaan survei. Banyak upaya telah dilakukan untuk mengembangkan teori tentang apa yang menyebabkan orang menanggapi atau tidak menanggapi survei. Beberapa teori dan penelitian yang mendorong penggunaannya telah difokuskan hanya pada satu atau beberapa teknik. Namun teknik respons dalam hampir semua contoh hasil menggabungkan banyak elemen diskrit menjadi data strategi pengumpulan. Beberapa teori perilaku responden hanya digunakan sebagai kerangka referensi untuk mengusulkan dan membenarkan tindakan tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan tanggapan. Mereka jarang digunakan untuk memberikan pendekatan yang komprehensif terhadap data pengumpulan dengan tujuan meningkatkan tingkat respons sejauh mungkin. Berbagai upaya teoritis yang besar tetap ada tidak diinformasikan oleh upaya teoritis lainnya, mengabaikan satu sama lain kecuali dengan serampangan menyebutkan keberadaan mereka. Tujuan saya dalam makalah ini adalah memberikan gambaran tentang teori respons survei yang sering disebutkan dan mengusulkan pengembangan lebih lanjut dari teori yang akan dijelaskan dengan lebih baik. Beberapa tingkat respons survei dapat dicapai. Penyesuaian yang dilakukan oleh surveyor, terdapat kenyataan baru ini sedikit demi sedikit sebagus-bagusnya. Ketika sponsor survei diminta untuk menjelaskan bagaimana mereka akan menghasilkan tingkat respons yang memuaskan, respons yang paling sering adalah dengan melihat fitur tertentu desain survei potensial. Sebagai contoh, mungkin memutuskan untuk membayar pasca insentif mungkin sebanyak 40, 60, $100 atau lebih, tergantung pada pentingnya survei dan ketersediaan sumber daya keuangan. Apa itu teori? Teori adalah serangkaian bagian atau variabel definisi dan dalil yang saling berhubungan dan menghindarkan sebuah pandangan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Labovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran atau pemikiran teoritis yang mereka definisikan sebagai menentukan bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan. Faktor yang dipengaruhi survei responsi tarif. Jelas dari penelitian selama beberapa dekade bahwa banyak faktor berbeda telah ditemukan untuk mendorong tingkat respons baik ke atas atau ke bawah. Juga terbukti bahwa faktor-faktor yang pernah dipikirkan efektif untuk meningkatkan tingkat respons kurang efektif daripada masa lalu, atau misalnya panggilan balik pada survei RDD. Selain itu, beberapa faktor sekarang tersedia atau campuran desain mode yang dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat respons tidak umumnya tersedia dan praktis untuk digunakan hingga abad ini. Teori respons yang diinginkan secara sosial. Interpretasi psikologis dan pengembangan manajemen kesan telah mendominasi pandangan ahli metodologi survei tentang respons yang diinginkan secara sosial.
Responden survei yang mendapatkan skor tinggi pada konstruksi kepribadian keinginan sosial memasuki wawancara survei seperti halnya interaksi sosial lainnya dengan perhatian yang mendasari kesan pewawancara terhadap mereka. Mereka merasa kebutuhan yang kuat untuk dilihat sebagai orang yang baik, orang yang memenuhi norma-norma sosial dan tidak melanggar mereka. Menerapkan teori identitas dalam metodologi survei. Memahami hubungan antara penonjolan identitas dan penonjolan identitas mungkin sangat bermanfaat bagi ahli metodologi survei yang bergulat dengan pengukuran kesalahan, tanggapan yang menonjol, tanggapan yang diinginkan secara sosial, dan pertanyaan sensitif. Meskipun menonjol dan menonjol biasanya sesuai, mereka tidak perlu. Sebuah identitas mungkin sedikit atau tidak bernilai bagi orang individu, tetapi mungkin sering diberlakukan dengan kewajiban sosial yang diberikan secara teratur. Identitas wajib tetapi tidak dihargai. Tetapi dalam situasi di mana tinggi menonjol dan rendah menonjol adalah tidak sesuai, pertanyaan survei dapat dilihat oleh responden sebagai peluang biaya rendah keserasian untuk memperlakukan identitas. Mengajukan pertanyaan survei tentang layanan keagamaan kehadiran tidak memiliki kendala situasional normal yang menjadi ciri kehidupan sehari-hari, situasi di mana kinerja identitas tidak terjadi. Jawaban responden atas pertanyaan survei mungkin mencerminkan diri ideal mereka yang terkait dengan identitas agama mereka daripada perilaku mereka yang sebenarnya bagaimana dibatasi oleh kekurangan waktu, uang, dan sumber daya lainnya. Jadi konvensional survei ukuran perilaku yang meminta responden untuk melaporkan tipikal atau saat ini perilaku atau perilaku selama periode referensi yang panjang mungkin mengalami bias pengukuran, terutama untuk identitas dan perilaku konsekuensialnya normatif. Perilaku beragama tidak semata-mata dipengaruhi oleh sumber bias ini. Studi-studi ini menunjukkan bahwa respon identitas penyok sebagai individu yang aktif secara fisik motivasi mereka untuk melaporkan tingkat aktivitas yang lebih mencerminkan identitas mereka sebagai orang yang aktif dibandingkan dengan mereka yang sebenarnya perilaku. Memang mereka yang memiliki identitas yang sangat menonjol kemungkinan besar juga memiliki arti penting tinggi dan kemungkinan tinggi untuk menampilkan identitas mereka. Kerja yang menipu keterarahan proses pengukuran menemukan bahwa responden dengan identitas atlet yang cukup menonjol adalah yang paling mungkin untuk melaporkan secara berlebihan aktivitas fisik. Sebaliknya, responden dengan penonjolan identitas atlet yang rendah kecil kemungkinannya untuk melaporkan secara berlebihan. Sekian dan terima kasih.